saat itu ada. Ya, dari butir-butir yang lulusan itu tinggi gang yang kita dulu diberikan hak politik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman, kembali lagi bersama saya Rega dan Bung Apri. Kami selaku host di Republik Bicara. Hari ini kami kedatangan tamu, Bang Wahyu. Bang Wahyu ini adalah ketua dari organisasi mahasiswa daerah yang berasal dari Aceh, Bang. Itu TPA ya, Bang? TPA Taman Pelajar Aceh. Sahabat-sahabat semua, hari ini kami akan mengobrolkan tentang organisasi mahasiswa atau pemuda Aceh yang berada di Jogja dengan ketua TPA sendiri, Bang Wahyu. Jadi Bang, kalau kami menyebut penonton dari Republik Bicara itu adalah sahabat. Oh iya. Ya, karena menurut kami dia yang mau menarasikan perubahan, dia yang mau mengawal isu-isu baik itu regional ataupun nasional dan internasional, itu adalah sahabat kami. Dan kami memiliki sahabat di channel Republik Bicara yang budiman ini. Bang Wahyu, apa kabar, Bang? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Bung Rega, apa kabar? Saya alhamdulillah juga. Kita sambil ngopi aja, Bang, ya. Enjoy dah. Ya. Ya, jadi Bang Wahyu ini berasal dari Aceh dan sekarang menjabat sebagai ketua dari TPA. Ketua Taman Pelajar Aceh. Ketua Taman Pelajar Aceh. Tapi kalau kita di Jogja itu sebutnya Dewan Pimpinan ya. Berarti Ketua Dewan Pimpinan Taman Pelajar Aceh. Kalau disingkat DPTPA. DPTPA, Dewan Pimpinan Taman Pelajar Aceh. Oh gitu ya. TPA ini hanya ada di Jogja, Bang? Iya, hanya ada di Jogja. Hanya ada di Jogja dan menaungi seluruh mahasiswi Aceh yang ada di Jogja. Seluruh pelajar, mahasiswa, mahasiswi S1, S2 sampai S3 yang berada di Jogja. Iya. Ini TPA dari tahun berapa, Bang? Kalau sejarahnya TPA itu kira-kira dari tahun berapa itu? TPA sendiri dari tahun 1950. 1950. Habis kemerdekaan berarti ya? Luar biasa ya. Iya. 5 tahun setelah kemerdekaan. Iya. Iya. Pasca kemerdekaan 5 tahun ya. Ya, tahun ini udah jadi 71 tahun. Berdirinya di Jogja. Berdirinya di Jogja. Iya. Menarik sebenarnya, pasca kemerdekaan Indonesia lahir TPA. Dari pra kemerdekaan itu ada namanya Jong. Iya. Ada Jong Sumatera, ada Jong Jawa, ada banyak Jong yang kemudian berkumpul pada tanggal 28 Oktober melahirkan konsekuensi bersama Sumpah Pemuda itu. Dan saya rasa dari Jong itu berubah menjadi ya organisasi-organisasi mahasiswa hari ini dari daerah. Ya nggak, Bang, kira-kira? Ya. Jadi berbicara TPA sendiri ya. Awalnya sebenarnya pada tahun 1950 itu dinamakan dengan Aceh Studi Club. Aceh Studi Club. Jadi dibentuk oleh Tunku Hasan Gayo ya. Tunku Hasan Gayo di asrama, kalau sekarang ya asrama Merapi. Asrama Merapi itu bekas rumahnya Tunku Daud Bre. Pahlawan nasional Toko Aceh ya? Iya. Jadi dari masa itu awalnya diberikan dengan nama Aceh Studi Club. Aceh Studi Club. Gitu. Dari masa itulah awalnya terbentuk Aceh Studi Club. Terus pada tahun 1955 itu pada awal Mubes pertama ya diubah menjadi nama Taman Pelajar Aceh di Jakarta. 1955. Iya, 1955. 1955 dari Aceh Studi Club menjadi TPA. Taman Pelajar Aceh. Itu berarti sudah ribuan kader-kader TPA yang lahir ya. Udah sepuh, sudah ada meninggal ya, sudah lama saya rasa. Salah satu organisasi tertua juga berarti di tingkat Jogja, ya di Jogja tingkat mahasiswa daerah. TPA sendiri. Itu alumni yang sekarang itu masih banyak berarti, Bang, yang sesepuh zaman dulu. Iya, kalau alumni sekarang sudah banyak ya. Kalau di TPA sendiri itu mereka sudah ada yang di daerah ya, tentunya di Aceh, sudah ada juga di kiprah nasional dan internasional. Iya. Jadi usai dari studinya di Jogja, dia pengabdiannya di daerah, ada pengabdiannya di nasional maupun internasional.
Kita sambil ngerokok aja ya, Bang. Enjoy dah. Enjoy lah. Ngobrol-ngobrol sambil enjoy saja. Ini Abang Wahyu terpilih ini pada tanggal berapa ini? Pada bulan berapa? Bulan Februari ya, 2021. 2021. Baru juga berarti ya. Masih segar ya. Iya ya. Ini masih fresh ini. Masih fresh ya. Masih fresh semangatnya. Semoga ini semangatnya fresh terus sampai kapanpun lah. Ya harus itu, harus. Kalau Iya. berarti organisasi itu tergantung sama ketuanya ya. Kalau misalnya ketuanya nggak semangat ya tentunya organisasi nggak semangat juga. Iya, berpengaruh ya. Kalau organisasi nggak panas, kalau ketuanya nggak panas berarti organisasi nggak panas juga. Karena kalau ketua itu ibarat lokomotif ya, lokomotif itu harus berperan aktif dia dari mau arahkan kemana, jadi gerbongnya tinggal ngikut aja di belakang. Iya. Sebagai pemimpin, ujung tombaknya ini. Iya, kuncinya itu. Kepengurusan sudah terbentuk, Bang. Pengurusan alhamdulillah udah terbentuk, udah dari BPH sampai ke pengurus bidang-bidang alhamdulillah sudah terbentuk. Iya. Kalau Lanjut. Bu. Bung Apri mau bicara? Ya terkait mungkin apa ya Bang, waktu visi misi mungkin visi misi Abang ketika mencalonkan diri dan harapannya mungkin untuk kader-kader di TPA itu seperti apa? Iya. Ini berbicara secara pribadi dulu ya, karena tumbuh segala keinginan untuk menjadi sebagai ketua, terus apapun tujuan itu kan dari diri sendiri ya. Kenapa you mau jadi ketua? Iya. Apa kok tiba-tiba udah tua masih mau jadi ketua ya? Iya. Kalau bagi saya itu posisinya itu pengabdian ya. Jadi kita sebagai pemuda ya, kalau ini di lingkupnya IKPM ya terutama, itu kan kita sebagai pemuda daerah, tentunya pemuda daerah ini dia punya Tanggung jawab sosial. tanggung jawab sosial terhadap tanah kelahirannya. Ya. Jadi pemuda itu tidak mesti dia hanya kalau kita mahasiswa ya, kita mahasiswa nggak mesti harus kuliah tok, tetapi ya tidak punya nilai sosialnya. Jadi Iya. kan kalau bagi saya itu ada tipikalnya ada 3 ya. Kalau mahasiswa itu ada mahasiswa yang pinter tapi dia nggak punya sosial ya. Sosialnya maksudnya dia berorganisasi. Terus ada mahasiswa yang punya sosial tapi agak kurang di kuliahnya. Akademiknya Gitu ya. Jadi ada juga yang jadi masalahnya ini, ada juga dia udah kuliahnya nggak beres ya. Terus sama organisasi apapun sosialnya nggak beres. Mereka Itu jadi masalah. Kalau istilahnya ada kupu-kupu, ada kura-kura, ada apa lagi satu kupu-kupu, kuliah, Kupu-kupu enggak, kura-kura enggak juga. Iya, tapi yang betul-betul yang menjadi berkompeten itu adalah mereka yang memang di akademiknya oke, terus di organisasinya oke. Itu yang perlu. Jadi posisinya kalau di Jogja ini adanya IKPM ini ya, terutama kalau di Jogja sebutnya IKPM, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah, IKPMD ya kan. Jadi posisi mereka itu sebenarnya sebagai wadah tempat mereka untuk berproses terutama dan berdiskusi terhadap pembangunan di daerahnya. Pembangunan di daerah. Jadi dia punya peran aktif terhadap keberlangsungan daerahnya ke depan. Jadi tentu itu juga menumbuhkan rasa cintanya terhadap daerah. Jadi jangan terlalu egois ya, berjalan diri sendiri, tidak memikirkan terhadap tanah kelahirannya. Jadi kita itu punya tanggung jawab moral juga ya, terhadap daerahnya itu. Jadi kita itu udah lahir di daerah, terus sudah besar di daerah, dilahirkan dari ibu dari daerah tersebut. Giliran kita sudah perantau lupa terhadap daerah, itu jadi masalah juga itu. Kurang ajar kayaknya. Kurang ajar. Jadi awalnya saya itu pun di Taman Pelajar Aceh kan sebagai kader juga dulu ya, sebagai anggota Taman Pelajar Aceh. Posisinya saya juga ikut berpartisipan ya dari setiap kegiatan yang diadakan oleh Taman Pelajar Aceh. Maka dari itu juga dari hasil diskusi, hasil beradaptasi saya dengan Taman Pelajar Aceh, ini saya rasa menjadi sebuah wadah yang urgent bagi saya ya, untuk keberlangsungan ataupun pengetahuan saya terhadap daerah saya ke depan gitu. Jadi dimulai dari Jogja. Untuk membangun Aceh.
Mantap sekali. Dan itu menjadi kewajiban saya rasa untuk setiap mahasiswa daerah. Tanggung jawab itu. Tanggung jawabnya jangan kalau misalnya mereka yang aktif juga di organisasi jangan hanya atau di organisasi eksternal yang mereka kembang-kembangkan tapi tidak berpikir tidak Iya. itu salah juga. Wah, ini memukul diri sendiri. Bung Apri begitu berarti ya. Ya, jadi tadi Bang Ayu mengatakan ada 3 tipikal mahasiswa, ada yang akademiknya lancar tapi organisasinya kurang. Ya. Ada yang organisasinya lancar tapi agak kurang di akademik. Ya. Ada yang akademik kurang, organisasi kurang juga. Itu kurang aja. Bung Apri yang mana nih? Kalau saya sih mungkin lebih ke apa ya, Bu? Lebih ke organisasinya. Oh, gitu. Tapi kuliahnya nggak lancar. Iya. Saya memahami itu, Bu. Tadi tanggung jawab untuk keberlangsungan kemajuan di daerah juga ya, Bang ya. Ini sejauh ini yang dilakukan TPA untuk mengawal daerah ini seperti apa, Bang? Berbicara daerah ya terutama ya. Tentunya kita posisi kita ada juga proaktif ya dalam mendukung setiap program pemerintah ya. Tapi jangan nggak proaktif banget ya. Tentunya ada juga yang harus kita kawal lumayan. Jadi posisi kita mahasiswa daerah ini selain proaktif jadi mendukung ya setiap program kerja pemerintah, kita tetapnya harus mengawal. Jadi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah itu kita mestinya harus kita diskusikan apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini efektifkah atau memang malah mendatangkan mudarat terhadap masyarakat daerah itu sendiri gitu. Jadi itu dari kita TPA sendiri memang mencoba untuk mengaktifkan diskusi-diskusi di lingkup Taman Pelajar Aceh sendiri. Itu kita pun mencoba diskusi melalui referensi-referensi yang kita diskusikan. Itu contohnya di asrama Sabena ya, itu asrama Sabena Aceh. Itu mereka ada bentuk sebuah gerakan atau kelas diskusi, disebut dengan gerakan surah buku. Jadi di situ pun dari mereka bermacam jurusan ya, tentunya dari bermacam akademik, dari mereka hukum, dari ekonomi, terus dari sosial ya. Iya. Jadi mereka itu berkumpul ya, mendiskusikan ataupun mensurah sebuah buku yang mereka baca dan berpandang terhadap situasi di daerah maupun di nasional sekarang gitu. Jadi itu sebuah langkah awal yang sangat bagus ya, kita sebagai mahasiswa daerah untuk pengabdian kita daerah melalui dari Jogja, dari Yogyakarta. Jadi pun kita di Jogja ini kan dikenal dengan kota pelajar, terus miniaturnya Indonesia kecil ya kan. Tentunya itu kita juga mengajak teman-teman dari berbagai daerah, dari Medan ya, dari Sumatera Barat, dari Papua untuk berdiskusi. Jadi kita mengajak mereka, merangkul mereka sama-sama. Ayo kita kita diskusi, ayo kita berpikir sama-sama, pertemukan gagasan ini ya. Melalui kultur-kultur juga ya, itu. Kultur-kultur itu yang istimewanya kita di Jogja. Jadi asli. Keren Indonesia ini ya. Jogja juga yang keren Jogja ini ya gitu. Dapat mempertemukan semua yang ada di Indonesia itu. Berarti tanggung jawab intelektualnya ada melalui kegiatan-kegiatan literasi, melalui surah buku tadi ya, Bang. Di asrama Sabena itu salah satu asrama Aceh. Salah satu asrama Aceh, asrama Putra yang ada. Asrama Putra. Ya, asrama provinsi yang ada di Jogja. Berarti setiap kabupaten Aceh itu ada organisasi mahasiswa yang tersendiri lagi ya? Ada organisasinya. Tapi di bawah payung Taman Pelajar Aceh. Taman Pelajar Aceh. Berapa ribu itu kalau dikumpulkan semua Aceh di Jogja ini? Ya kalau sekarang dikat dulu ya. Mobil. Kita belum ada penyaring suara ini. Nggak apa, lanjutin aja, Bang. Ya. Jadi kalau untuk totalnya mahasiswa ya, sesuai kita data yang beberapa tahun yang lalu, kita masih pakai data tahun yang lalu karena kita ini kan kondisinya pandemi ya, belum kita sempat sensus kembali ya. Iya. Untuk jumlahnya mahasiswa yang dari Jogja, hitungan kotornya sekitaran 2000-an. 2000 jumlah yang banyak ya. Luar biasa, Bung. Kalau mau jadi gubernur ente harus mengambil basis itu. Itu
suara-suara dari daerah itu kalau dipersatukan 2000 suara membangun Aceh itu bisa mempertemukan gagasan-gagasan mahasiswa yang belajar di sini. Berarti tadi ada fungsi check and balance untuk selalu mengawal pemerintahan di Aceh, Pak. Menarik sekali. Jadi kita nggak terlalu proaktif ya terhadap Ya. apa namanya Pemerintah. Ya kalau misalnya proaktif banget tuh jadi penjilat. Kacau. Kacau ya kan? Kacau. Semuanya iya boleh Pak, Ya. boleh Pak. Parah juga itu. Itu jangan melacurkan idealisme itu namanya. Lacur banget gitu. idealisme ketika sudah seperti itu. Semuanya dijilat. Parah itu. Parah. Parah banget. Jadi nggak semua juga kebijakan pemerintah itu harus kita tantang juga. Iya. Jadi ketika memang dia berpihak kepada rakyat atau berpihak pada kemaslahatan bersama ya, mari kita dukung ya, sama-sama kita bantu juga gitu. Jadi melalui dari Jogja juga kita mencoba memberi beberapa saran dan masukan melalui karya-karya ilmiah. Jadi kita tawarkan kepada pemerintah. Ini Pak hasil diskusi ilmiah kita, apakah ini bisa diterapkan di pemerintah? Itu jadi kan ada juga input kita terhadap pemerintah gitu. Jangan hanya organisasi berdiri tapi nggak berefek apa-apa. Iya. Jadi kan sekarang mereka itu dipercayakan oleh rakyat untuk pembangunan daerah, maka kita menjadi jembatannya rakyat juga, agentnya terhadap pemerintah pada pemerintah. Oke. Baik, sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman, sebelum kita melanjutkan obrolan kita bersama Bang Wahyu, mengingatkan kembali kalau sahabat belum subscribe, like juga video ini, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe. Jangan juga lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya nanti video-video kami akan memenuhi beranda sahabat-sahabat semuanya. Baik Bang, kita lanjutkan. Tadi berbicara sejarah TPA, menarik sekali sebenarnya sejarah TPA ini. Dari 1950 atas nama studi Aceh Studi ASD ya, ASD. Kemudian berubah menjadi TPA. Nah, artinya sudah sangat banyak tokoh-tokoh yang lahir di TPA ini kan. Kemudian mereka juga berperan terhadap pembangunan daerah juga nasional. Itu siapa saja loh kira-kira? Yang paling itu Hasan Gayo pada tahun 1950 waktu ulang tahunnya ASD itu dimulailah pertama ya kan ADART-nya itu. Jadi dalam ADART-nya itu diubah menjadi Taman Bandar Aceh. Ya pada itu juga Hasan Gayo ikut dengan tokoh nasional itu Ahmad Yamin. Ahmad Yamin yang tokoh yang menyusun naskah Pancasila itu ya. Jadi waktu itu pun secara otomatis pada masa itu yang menjadi ketua adalah Profesor Dr. Haji Ismuha SH. Ketua 1955. Itu beliau ketua pertama ya. Foundernya itu Muhammad Yamin. Siapa itu? Hasan Gayo. Dan beliau jadi rektor pertama UIN Arani Banda Aceh. Jadi kalau kita lihat dari tokoh-tokoh ya, itu salah satunya ya, berapa banyak tokoh. Jadi mereka itu sudah sangat banyak ya pengabdiannya terhadap pembangunan Aceh sendiri maupun nasional. Jadi di Aceh sendiri sudah ada yang sudah menjabat gubernur ya, sudah ada yang menjabat sebagai kepala dinas. Sekarang itu pun ada abangnya kita itu sekarang Bang Dahlan gitu panggilnya. Sekarang ketua DPR kalau aja bilang DPR Itu alumni. ya alumni DPR ya itu ketua perwakilan rakyat Aceh DPR Aceh, ketua DPR-nya Aceh. Jadi kalau berbicara alumni itu ya sangat banyak ya ya. Tapi yang kita ketahui sekarang ya itulah mereka sudah memiliki posisi strategis ya, di beberapa daerah. Dan Kalau yang hari ini peran dari mahasiswa Aceh yang kuliah di Jogja terhadap pembangunan daerah itu apa? Melalui TPA apa saja peran yang diambil untuk pembangunan daerah? untuk pembangunan daerah ya
pertamanya kita kan seperti saya bilang tadi, kita memberi beberapa masukan ya dari hasil karya ilmiahnya kita ya. Jadi kita tujukan kepada pemerintah, kita tawarkan kepada mereka beberapa hal yang memang kebijakan yang kiranya layak untuk diterapkan di Aceh. Iya. Jadi kan di Aceh sekarang lagi besar-besaran ya, itu semua bank syariah ya, semua bank syariah, BSI semua di Aceh. Jadi kalau konvensional nggak ada lagi di Aceh. Oh gitu ya? Ya itu kebijakan baru dari kanun ya kan. Jadi itu semuanya bank-bank konvensional yang di Aceh itu harus angkat kaki dari Aceh. BRI tidak ada berarti. BRI tidak ada. Tapi BRI syariah ada. BRI syariah ini udah masuk ke BSI sekarang ya. Oh gitu. Berarti anti riba ya kayak ke Aceh ya. Anti riba. Tentunya kita kan setiap kebijakan yang dilakukan kita ikut mengawal juga ya. Jadi perlu kita perhatikan juga apakah ini efektifkah atau memang lebih mengatakan. Tapi tentunya dengan hal ini sudah diterapkan, ini sebuah ajang ya, kita Aceh ini layak dilabeli sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Julukannya Serambi. Serambi Mekah. Ini Bung April juga orang Aceh. Iya. Ini ditemukan di Republik Bidara pada hari ini. Mungkin kalau Bang Wahyu dari Mesir, saya dari pegunungan. Jadi ada pesisir, ada pegunungan ya? Iya. Dengan kultur yang berbeda berarti ya? Ya, itu yang luar biasa yang kita rasakan di Aceh ya. Itu sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Keberagaman. Iya, keberagaman yang luar biasa ya. Itu ada suku Aceh, ada suku Gayo, ada suku Jame, banyak itu. Dan semuanya berbeda bahasa. Iya. Itu pakaiannya juga berbeda ya. Pakaiannya juga berbeda. Kayak nadanya juga berbeda. Jadi sebuah rahmat yang luar biasa. Sebenarnya harus kita syukuri ya, terutama yang berkaitan dengan Aceh. Masyarakat Aceh yang ada di Jogja bersama mahasiswa, kan kultur Jogja ini berbeda sekali tentunya dengan kultur Aceh. Iya, sangat berbeda ya. Kira-kira bagaimana itu keadaan awalnya teman-teman, apalagi teman-teman mahasiswa baru nih? Iya. Kira-kira apa sih yang diedukasi oleh TPA sendiri untuk memperkenalkan Jogja itu? Masa orientasinya kalau bilang, orientasi di TPA untuk mengenalkan Jogja sebagai kota pelajar, kota istimewa juga. Iya. Apa sih yang dilakukan? Nah, kita di TPA sendiri punya bidang pengkaderan ya. Jadi dari bidang pengkaderan ini kita mengupayakan kepada mahasiswa atau kader-kader kita, mahasiswa Aceh yang baru-baru ke Jogja, kita itu memperkenalkan bahwasanya kultur yang ada di Jogja ini terkait kultur mahasiswanya, kultur adat istiadatnya di Jogja. Kita juga memperkenalkan kepada mahasiswa baru. Itu jadi menjadi tugas wajib ya kita sebagai TPA supaya kader-kader kita itu agar mereka nanti tidak kaku ya ketika mereka keluar tentunya, pun mereka itu tidak harus mentoknya di organisasi Aceh toh, jadi mereka harus keluar tentunya berkiprah di nasional kalau kita juga ini. Ya, tapi jangan juga lupa untuk kembali ke Aceh tadi. Ya, jadi itu barangnya rumahnya. Jadi mereka itu harus berperan aktif di luar dengan organisasi baik KHMI ataupun PMI, DMK dan sebagainya. Jadi kita harus ikut ambil aktif itu dari organisasi seperti itu. Dia tidak melupakan dengan organisasi Aceh. Itu awalnya kita berikan kepada pemahaman kepada mahasiswa baru. Karena kalau kita berproses hanya di Aceh saja, Betul-betulnya teman-temannya cuma teman-temannya Aceh toh. Gitu. Jadi giliran pulang ke ke Aceh, nanti dia mengapinya ke Aceh, malah ditanya bahasa Jawa dan nggak bisa ya. Jadi sebagian mereka belajar juga ya bagaimana organisasi dan budaya di luar itu mereka harus paham. Bang Wahyu ini ketua kan sekarang. Jadi apa sih yang ingin dicapai, apa yang ingin dituju oleh TPA masa Bang Wahyu ini menjadi ketua? Jadi latar belakang beliau mau mencalonkan diri. Wah ini kurang, ini ada kurangnya.
sebenarnya saya berangkat juga ya dari apa namanya ketidaknyamanan saya terhadap keprihatinan saya terhadap teman kader Aceh ini dan beberapa tahun belakang mungkin dari kadernya saya kader di mana mahasiswa Aceh yang ada di Jogja ini enggan untuk apa namanya belajar ataupun berbaur dengan teman-teman daerah. Karena itu adalah prosesnya dia untuk belajar lebih banyak, untuk apa namanya memahami lebih dalam dan itu bisa mengakibatkan nantinya ke daerahnya. Ya terutama juga tugasnya saya itu di TPA, tugas wajibnya itu merangkul seluruh mahasiswa Aceh yang ada di Jakarta, terutamanya menjaga apa namanya kerukuhan, silaturahmi dan kekeluargaan. Jadi kita satu ya, kita satu. Ke Jogja kita satu membawa nama Aceh ya. Tentunya tidak ada apa namanya perpecahan di antara kita. Jadi setiap permasalahan yang terjadi itu sama-sama kita duduk di apa namanya sebuah meja ya. Sebenarnya kita ngopi, kita dengan apa sih permasalahan dan sama-sama kita cari solusi terbaik. Jadi sebenarnya simple dan juga nggak terlalu muluk-muluk yang besar ya. Terutama itulah utama kita untuk langkah yang lebih besar adalah silaturahmi kita yang kuat dan kader yang hebat. Kembali lagi bersama kami di obrolan sore ini bersama Bung Wahyu dari Ketua Kawan Pelajar Aceh. Mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya, like, komen dan share video ini. Karena tadi sempat terkas ya. Iya. Karena ada beberapa kendala, kita masih banyak keterbatasan. Ada suara-suara seperti ini. Salah satu keterbatasan kita sebenarnya, Pak. Ini juga keterbatasan. Kita lampunya mati. Tapi ya keterbatasan itu juga tidak menurunkan semangat kita untuk selalu membangun narasi-narasi perubahan, baik itu perubahan sektor yang kecil ataupun perubahan yang ada di bangsa dan negara ini. Wajib itu untuknya. Tanggung jawab sebagai mahasiswa ya, Bang ya. Iya, Bang. Jadi kita lanjutkan Bang Wahyu dari sejarah TPA dari tahun 1950 atas nama Aceh Study Club. Aceh Study Club. Kemudian 1955 berganti nama Lembus pertama menjadi Kawan Pelajar. Tentunya setelah sekian lama berdiri, artinya banyak sekali tokoh-tokoh yang telah berperan untuk kemajuan Aceh sendiri ataupun kemajuan bangsa. Ya, Bung Wahyu ya. Kira-kira siapa saja sih tokoh-tokoh itu kalau boleh tahu? Oke, kalau berbicara awal terbangunnya Taman Pelajar Aceh ini kita tentunya tokoh utamanya aja dulu lah. Itu Hasan Gayo. Gayo itu adalah salah satu tokoh nasional juga. Tokoh nasional. Pada tahun 1955 ikut dengan Ahmad Yani, salah satu tokoh nasional perumus Pancasila itu Ahmad Yani. Otomatis pada masa itu digantikan oleh Profesor Dr. Haji Ismuha SH. Setelah siapa tadi? Hasan Gayo. Itu Profesor Dr. Haji Ismuha SH. Itu tokoh yang luar biasa ya. Jadi perannya secara langsung untuk Indonesia juga pada waktu pasca kemerdekaan, jadi Muhammad Yamin. Iya. Jadi secara tidak langsung kita bisa sebutkan ini apa namanya organisasi yang melahirkan tokoh nasional. Iya, dan dibentuk oleh para tokoh-tokoh nasional. Jadi posisinya sangat strategis dan urgent tentunya terhadap apa namanya perkembangan nasional. Ya, saya rasa juga begitu. Kita yang mengikuti organisasi, berkecimpung organisasi juga harus menuangkan ide kita baik di daerah ataupun di nasional. Seperti pendiri TPA ini tadi ya, yaitu Muhammad Yamin sebagai tokoh nasional. Kemudian dilanjutkan oleh ketua berikutnya. Nah, hari ini Wahyu banyak tentunya alumni-alumni dari Taman Pelajar Aceh yang juga sudah menjadi orang-orang besar baik itu di daerah ataupun di nasional secara pribadi kemudian seperti itu ya. Siapa aja yang alumni Aceh atau PPA ini yang berkecimpung di daerah ini banyak ya Bang? Baik sekali ya, banyak
nggak bisa kita hitung lagi ya tentunya ya. Dari mereka itu yang sudah pernah menduduki posisi strategis seperti gubernur ya, Gubernur ya. Wali PRA, yang juga di Tokoh Nasional. Terus sekarang bisa kita kenal juga dengan abang kita, Bang Dahlan, dia sekarang sebagai ketua DPR Aceh. DPR ya. DPR kalau Aceh disebut DPR Aceh. Bahkan salah satu rektor pertama UI Orang ini juga Aceh. alumni TPA. Alumni TPA. Jadi dibilang mereka itu tokoh sangat banyak ya tentunya yang sudah berperan. Ya, sampai hari ini tapi masih tetap komunikasi terjalin dengan para alumni. Alhamdulillah sampai hari ini mereka masih sangat bangga dengan identitasnya mereka sebagai alumni Taman Pelajar Aceh. Ya. Jadi begitu sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman semua. Mungkin di sini ada juga kawan-kawan dari Aceh yang menontonnya. Berbanggalah ketika menjadi bagian dari TPA. Karena TPA selalu menghadirkan orang-orang besar, gagasan-gagasan besar untuk bangsa ini, untuk Aceh itu sendiri. Ya, Dari Yogyakarta. dari Jogja untuk Aceh tadi. Membangun Jogja membangun Aceh melalui Jogja. Ya. Karena kan kita kenal di Jogja ini adalah miniatur Indonesia kecil gitu tentunya kan. Kota pelajar. Jadi kita bisa mempelajarinya dari berbagai macam kultur yang ada di Jogja, dari Sabang sampai Merauke itu lengkap dipertemukan di Jogja. Tentunya ini menjadi sebuah wadah yang luar biasa tentunya teman-teman untuk belajar banyak ya, dan bisa menerapkan pula hal-hal yang positif ke daerahnya. Untuk kontribusi membangun daerah. Iya. Jadi fungsi check and balance tadi mengawal pemerintahan yang sedang berlangsung. Kemudian secara objektif ya, kalau baik ini didukung, tetapi kalau buruk ya katakan buruk. Kira-kira begitu ya. Iya. Jadi nggak selalu proaktifnya terhadap pemerintah. Kalau proaktif terus itu ya menjilat betul-betul menjilat. Seperti itu. Menghancurkan idealisme. Iya. Dilacurkan banget idealisme. Kalau betul-betul ya ikut apa kata pemerintah, mendukung, akhirnya kan ya mati di dalam dukungan tersebut, gagasan-gagasan intelektualnya sendiri. Anggota sekarang ada berapa, Bang? Untuk anggota TPA sekarang itu ada sekitaran 50 Pengurus itu ya? Jadi terdiri dari beberapa bidang ya. Bidang. Jadi tadi itu dari BPA sendiri, dari bidang-bidang. Ini kalau anggota umumnya seluruh mahasiswa Aceh, pelajar Aceh yang di Jogja itu anggota umum atau seperti apa? Nah, jadi di TPA itu kalau pengurus disebut dengan Dewan Pembina. Jadi anggotanya itu seluruh mahasiswa Aceh yang berada di Yogyakarta. Mahasiswa itu maksudnya pelajar dan mahasiswa. Iya. Nah, dan mahasiswa mereka yang S1, S2 dan S3. Jadi ribuan ya kan. Jadi semuanya mereka itu di bawah payungnya Taman Pelajar Aceh. Setiap daerah, setiap kabupaten di Aceh juga ada organisasinya. Iya. Dan itu dipayungi oleh TPA. Ada juga yang mungkin dari komunitas kampus. Iya, itu aja juga. Kalau misalnya di UIN itu ada namanya Komnas. Komunitas mahasiswa Nahdlatul Bersalam. Tapi koordinasinya ke TPA ini tetap ada jalurnya. Ada jalur ya. Keren sih menurut saya, koordinasinya sampai ke kampus, kemudian dipertemukan di dalam payung TPA. Iya. Untuk mempererat silaturahmi dan kekeluargaan, dibangun dengan membangun kesadaran kolektif dan kekeluargaan tersebut. Iya, betul. Mungkin Bung April ini selaku orang Aceh, Ya, apa sih? ya mungkin di Bicara kita ketemukan kalau Bang Wahyu mungkin dari daerah pesisiran dan saya dari pegunungan, mungkin disatukan lagi di Taman Pelajar Aceh. Karena di Aceh itu berbicara banyak sekali budaya tentunya ya kan, banyak sekali budaya, banyak sekali adat istiadat yang terdapat. Itulah sebuah rahmat yang luar biasa yang kita dapatkan di Aceh sendiri. Sebuah nikmat dari Tuhan. Iya, keberagaman itu adalah sebuah keberkahan. Aceh dikatakan juga sebagai kota Serambi Mekah. Tapi pernah juga ada bencana alam ya. Iya, 2004 tsunami ya. Luar biasa bencana alam dan banyak korban dari bencana tersebut ya, Bang. Iya. Nah, berbicara Aceh sendiri, Bang, ini sangat menarik sebenarnya. Ada banyak isu tentang Aceh dan keistimewaan Aceh ya, Bang. Kanun misalnya. Dan apa kan? Kanu
Kita aja itu diberi hak istimewaan ya tentunya dalam mengatur undang-undang daerah. Jadi kita diberikan hak khusus dalam baik dari segi pemerintahan, segi keagamaan juga. Jadi diberi hak aja itu sebagai label syariat ya. Jadi Aceh itu bisa menerapkan kanun-kanun yang berkaitan dengan syariat Islam. Hukum adat gitu. Ya berbicara Aceh, berbicara adat, istiadat aja ini berbicara syariat Islam. Iya. Jadi tidak lepas ya terhadap segala aspek yang menyangkut dengan syariat itu ya berbicara. Jadi dengan peringatan Maulid di Aceh itu menjadi sebuah adat, acara yang budaya. Jadi menyambut bulan suci Ramadan. Jadi karena berkaitan dengan segala cara penerapan sehari-harinya itu juga dalam berpakaian tentunya, terus dalam aktivitas masyarakat. Semuanya dibungkus dengan syariat Islam. Bahkan bank konvensional pun sudah tidak ada lagi sekarang. Itu baru ya, itu sebuah kebanggaan bagi kita juga ya tentunya sebagai daerah yang dilabeli syariat Islam. Tentunya terapan sampai ke situnya harus diperhatikan juga. Alhamdulillah sampai sekarang untuk bank konvensional sudah angkat kaki juga semua. Tidak ada lagi riba dalam bentuk bank di Aceh ya. Tentunya kita kan setiap kebijakan itu perlu kita perhatikan juga. Tentunya tidak terlalu mendatangkan mudarat juga ke masyarakat. Setiap kebijakan syariat, tapi mereka pemerintah itu ada beberapa yang harus dipersiapkan juga, jangan terlalu giliran syariat tetapi sedangkan keperluan masyarakat dan kesiapannya itu tidak dipersiapkan. Nah, jangan asal-asalan juga. Itu peran kita juga sebagai mahasiswa untuk pemerintah tentunya memberi masukan. Kontrol sosial tadi ya. Iya, betul. Bank konvensional juga sudah tidak ada ya. Kemudian masih ada hukum-hukum adat. Nah, pandangan TPA sendiri untuk hal-hal itu seperti apa? Untuk TPA sendiri juga ya, dari TPA sendiri saja ya, bahwasanya TPA itu berjalan dan berasas sesuai syariat Islam. Jadi itu berjalan sesuai syariat Islam juga. Jadi tentunya secara tidak langsung kita ikut juga berperan mengambil setiap kebijakan yang diambil itu sesuai syariat yang kita terapkan. Berarti mendukung hal tersebut. Sangat mendukung. Kalau bicara hukum adat itu masih mendukung? Ada hukum cambuk masih ada di sana? Masih ada. Itu apakah dengan keadaan masyarakat Aceh sekarang itu apakah masih relevan? Ya tentunya seperti saya bilang tadi, sesuatu hal yang sudah melekat, kultur. Jadi bukan hal yang berat tentunya bagi masyarakat Aceh dalam ada penerapan ya yang dilakukan oleh yang diterapkan oleh pemerintah sendiri. Jadi itu bukan hal yang baru tentunya, dan masyarakat sudah sangat bisa beradaptasi dengan. Tapi banyak sekali kritik yang muncul dari dunia internasional. Dari dunia internasional berbicara hak asasi manusia, kemudian berbicara yang lain-lainnya. Hukum adat itu ya tapi Aceh ya dengan istimewa sendiri, dan itu menjadi salah satu keistimewaan dan keberagaman Indonesia. Iya. Jadi kalau dunia sana boleh-boleh saja mereka mengatakan ini tidak melanggar hak asasi manusia dan sebagaimana, tapi dalam berpandang masyarakat Aceh sendiri ini adalah sebuah hal yang memang sudah melekat. Jadi tentunya tidak bisa diobrak-abrik lagi tentunya. Ini sesuatu yang kebiasaannya kita dari zaman dahulu awalnya masuk Islam ke Aceh. Iya ya. Kalau ada cerita nih Bang, di Aceh itu ada pembatasan jam malam. Betul nggak sih? Itu jam malam sejak kapan itu? Ya banyak dari isu sebenarnya belum terverifikasi. Ada yang katanya kalau udah jam 10 atau jam 10 malam tidak ada lagi muda-mudi yang
berkeliaran di Aceh. Kalau masih ada itu akan ditangkap Satpol PP. Benar nggak? Itu sebenarnya ada beberapa memang informasi yang perlu kita klarifikasi tentunya. Jadi ada juga beberapa daerah ya, kabupaten gitu yang kita lebih tepatnya yang menerapkan jamalan itu kepada kaum wanita. Jadi tentunya kalau di atas jam 10 itu wanita jangan berkeliaran lagi. Tentunya itu untuk menjaga marwahnya seorang wanita juga tentunya. Karena banyak juga bahaya. Iya, tentunya kan itu berdampak positif juga terhadap diri pribadinya mereka. Iya. Ini memang ada di beberapa kabupaten ya. Cuman sudah dicoba dipelajari kembali ya. Tapi tidak semua untuk warga aja gitu. Jadi sebenarnya ada juga jam malam masa Covid ya. Iya, kalau sekarang seluruh Indonesia dibatasi. Iya, jam malam dibatasi. Ya jam 8 udah paling tutup ya. Beberapa informasi terbaru juga jam 8 tutup pokoknya semuanya. Tapi kalau yang berkembang di yang saya dengar itu biasanya kalau di Aceh mereka bilang kalau perempuan berkeliaran di atas jam 10 pasti ditangkap, dikira apa, mohon maaf ya, lonte dan lain-lain dan seperti itu. Itu menurut saya tidak menarik. Iya, cuma kan kita tidak namanya informasi yang beredar itu kan macam-macam. Jadi yang timbul dari masyarakat pun akhirnya dari mulut ke mulut akhirnya ya terjadilah klaim-klaim yang itu sendiri hoax kita bisa bilang. Apalagi sekarang masanya media sosial itu Facebook. Apa hal yang kecil dibesarkan, tentunya nggak sebesar itu. Iya, keadaan sebenarnya gitu.